Evaluasi adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Bilangan adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, sedangkan pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Nah, pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Fungsi penilaian proses dan hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Nah, perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan, atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Nah, dalam laporan tersebut, dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai presentasi yang dicapainya. Nah, kemudian tujuan penilaian proses dan hasil belajar adalah untuk yang pertama itu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan penilaian yang ketiga adalah menentukan tindak hasil penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Jenis-jenis penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian formatif. Disebut sebagai tes pembinaan adalah tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Diselenggarakan secara periodik, isinya mencangkup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Nah, tujuan penilaian formatif ini untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar, termaksud metode belajar dan pembelajaran yang digunakan oleh guru, kelemahan dan kelebihan seorang siswa. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya tercangkup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Yang ketiga, penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, dan menemukan kasus-kasus. Yang keempat, penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Nah, contohnya seperti seleksi penerimaan mahasiswa baru,
atau seleksi yang dilakukan dalam merekrutmen tenaga kerja. Yang kelima, penilaian penempatan adalah penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar, seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar untuk program itu. Nah, yang berikutnya sistem penilaian. Sistem penilaian terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, evaluasi acuan kriteria. Adalah pengukuran keberhasilan belajar didasarkan atas kriteria atau standar khusus. Artinya, derajat penguasaan yang ada didasarkan pada tingkat tertentu yang harus dicapai. Yang kedua, evaluasi acuan norma. Pengukuran ini mendudukkan individu pada kelompoknya, membandingkan penguasaan individu terhadap rata-rata penguasaan kelompok. Prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran yaitu yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian yang terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus terus mencerminkan masalah dunia nyata. Dan yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencangkup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Dalam penilaian. Nah, yang pertama, prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu fase pengukuran dan fase penilaian. Nah, prosedur ini mengandung lebih banyak kelemahan daripada kelebihan. Telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian dengan berbagai variasi mulai dari yang relatif sederhana sampai dengan yang lebih rumit. Yang ketiga, prosedur penilaian dengan menggunakan presentasi. Banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Yang berikutnya, objek penilaian pendidikan adalah keseluruhan kegiatan, pengukuran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.